tembak mati. Tembak mati. Iya, Susu. tembak mati. Ya, oke, kita udah mulai lagi. Ya, ini kita rekaman video kita yang kedua. Ya, kedua ya, bro ya. Kedua ya. Tadi sebenarnya kita udah rekam video, tapi gue juga bingung sih. Gue udah rekam video, lu juga tadi jawab panjang lebar ya. Panjang lebar gua. Kok bisa aneh ya? Kenapa bisa tiba-tiba pada saat video itu kita dengerin lagi, itu nggak ada suaranya. Nanti untuk videonya, nanti lihat aja di linknya. Nanti gue masukin juga sekalian. Ya, nanti video tadi gue masukin aja. Jadi orang tahu tuh gitu. Itu video itu kenapa bisa tiba nggak ada suaranya. Iya. Soalnya gue di situ gue udah sempat dibungkam, gue udah sempat diwanti-wanti. Untung juga gue nggak buang loh. Oke. Ya udah, kita bahas lagi tadi apa yang udah kita bikin. Tadi karena nggak ada suaranya, kan kali ini kita bikin yang ada suaranya seperti itu. Oke. Ya, gue berharap aja kalau rekaman ini nggak ada suara lagi, ya udahlah. Berarti nanti gue ketik aja lah. Pusing-pusing amat ya kan. Oke, gini. Kita ngomong tentang Willy ini sebagai time travel. Oke, Will, lu bisa ceritain nggak, Will? Kan lu udah sempat pergi ke waktu yang berbeda ya, bukan di dimensi sekarang ini. Oh, bukan, itu di multiverse sih. Oke. Gue mau tanya lagi untuk multiverse ini. Nah, gue mau tanya sebenarnya awalnya gimana sih lu bisa pergi ke sana? Oke, gue ceritain gue dari awal aja deh. Biar orang pada nonton ngerti. Jadi pas gue ke situ dalam keadaan yang nyadar gitu, alias lagi tidur. Tidur maksudnya lu mimpi? Gue awal kira mimpi. Okay. Cuman itu gue berasa tuh kayak tidur kayak ngambang gitu, nggak nyentuh kasur. Nggak nyentuh kasur, kayak dibawa ke alam mana gitu. Itu tapi gue pikirnya begitu, mungkin alam mana. Bawa alam mana gitu. Pas gue sempat mau melek gitu, tapi susah. Jadi susah melek gitu. Di atas tuh kayak ada cahaya gitu. Oke. Ada cahaya gitu. Jadi tuh nggak lama tuh gue bangun. Pas gue bukan bangun sih. Pas gue udah lihat itu nggak lama tuh terang-terang tuh kebuka gitu. Lama-lama kebuka. Awal abu-abu kan. Buka. Jadi gue udah nyampe di tempat orang ini nih. Nah, tempat ini nih. Berarti lu sempat foto nih ya? Foto, Ya, ini. Coba kasih lihat di kamera, Gini nih. Oke. Ya, ini lu pernah sempat kesini ya? Iya. Tolong ceritain dong gimana caranya lu pas kesana? Pas ke sana tuh, jadi tuh balik lagi. Gue lewat ke kendaraan cepat sih, kereta ya? Ya. Oh, kereta cepat itu. Kereta cepat. Bullet train, kayak mini bullet train kalau zaman sekarang ya. Tempat itu ada tempat kereta maksudnya? Iya. Gue naikin kereta gitu. Naikin kereta di situ. Naik kereta. Jadi itu kecepatan yang sangat cepat sih. Itu gue berasa itu pas naik kencang banget gitu. Nyampe situ gue di ketemu bule. Bule ini pakainya rapi. Diajak tuh ada ngomong-ngomong dari mana, gue bilang dari 2021. Dari gue di Indonesia itu Jakarta. Terus itu dia nanya di mana nih, dia nggak masih tahu kan. Dia nggak mau kasih tahu lagi di mana lokasi lu sekarang ya. Ngobrol gitu. Terus itu gue lihat sekitarnya dong. Itu ternyata tuh di Beijing. Kenapa lu bisa bilang di Beijing? Soalnya di situ gue lihat ada tulisan ini Welcome to Beijing. Terus pakai sisanya itu bahasa Mandarin gitu. Inggris sama bahasa Mandarin gitu. Gue mau tanya, itu di mana, di bandara atau di? Ini tempat tadi, jadi kayak tempat itu kayak apa ya? Gue nggak ngerti tempat itu apa ya. Itu pokoknya di situ kayak ada kehidupan sih. Kayak kehidupan gitu. Jadi orang-orang situ tuh kayak orang-orang kantoran itu tinggi-tinggi semua tuh apa? Wilayah situ kayak gedung-gedung tinggi semua gitu. Banyak gedung-gedung tinggi ya di situ ya. Habis situ gue lihat orangnya pakainya udah beda sih, rapi-rapi juga. Pakainya beda. Maksudnya bedanya beda di mana nih? Apa beda? Fashionnya beda. Gue susah jelasin sih, lebih ke futuristik sih. Futuristik ya. Futuristik. Ada juga gue lihat orang pakai baju safari. Safari. Kayak gimana?
kayak kita pakai sekarang, Safari pakai kacamata hitam itu lagi siang hari, Oke. sekitar jam makan siang lah, jam 12-an lah. Jam 12-an ya. Mungkin gue liat dia pakai lancai, pakai celana pendek, kayak gue begini ke situ pakai celana pendek. Oke. Kan diliatin orang kan, nggak cuma Berarti dia doang, yang lain juga. berarti style lo ini masih style di tahun itu gitu ya? tahun ini yang sekarang gue pergi. Tahun Oke. ini. Jadi tuh pas gue ke situ tuh pakaian mereka tuh udah futuristik, udah beda. Ya, maksudnya pakaian lo kayak pakaian paling kuno gitu mungkin. Paling kuno. Itu makanya gue diliatin sama yang pakai baju safari. Nggak cuma gue doang sih, ada beberapa orang sekitarnya gitu. Pokoknya itu kayak semacam kayak ini sih, kayak di Astra gitulah. Astra di 8 Oke. yang di Jaksel. Oke. Cuman itu lebih modern lagi. Lebih modern. Modern lagi gitu. Pokoknya daerah-daerah kalau gue lihat sih kayak mirip-mirip Jaksel gitulah, tapi lebih modern lagi, advance lah. Terus gue lihat di situ ada apa ya, kendaraannya aneh sih di situ. Jadi tuh kayak ini hovering apa, anti gravity ini mobil. Oke. Mobil-mobil itu tuh udah gravitasi udah ngenyut tanah gitu. Oh, jadi mobil itu udah mobil futuristik nih ya. Maksudnya Futuristik. mobil itu udah bukan kayak mobil zaman sekarang. Kalau mobil Iya. zaman sekarang kan pakai roda ya. Tadi kan Roda. dia nggak nyentuh Ngenyut tanah. nggak pakai roda ya. Gue tanya ini mesinnya pakai apa nih? Bahan bakar bukan, pakai listrik ternyata. Listrik. Listrik. Oke. Sekarang sih mau udah mulai sih mau ke Listrik. energi listrik sih. Listrik ya. Pas gue liat itu gue kaget. Gue liat itu mereknya Tesla. Tesla. Oke. Tesla yang dipakai Elon Musk sekarang, yang diciptain sama Elon Musk, mobil Tesla. Cuman Tesla ya. di situ sih banyak yang semua pakai Tesla. Nggak ada lagi tuh merek-merek kayak yang ada di sini. Kan di sini banyak tuh Avanza segala. Gue nanya di situ dibilang nggak ada. Gue nanya di situ ada BMW nggak? Gue malah ada ketawain. Oke, lu diketawain ya. BMW ya lu nggak lihat ini mobil ini Tesla semua gitu. Kayak terbang gitu. Jadi banyak gitu bolak-balik. Jadi kayak di outdoor gitu. Oke. Sorry, tadi gue mau tanya. Oh, lu di tahun berapa tadi ya? Sorry. 2.300 lebih lah. 2300 lebih ya. Soalnya gue lihat di papan situ ya, otomatis apa? Otomatis buat itu gue lihat itu tahunnya 2.300 berapa gitu. Oke. Mau agak buram sih. Gue nggak tahu, gue nggak ngerti kenapa itu. Pandangan lu buram gitu. Pandangan gue buram. Tapi gue nanya itu tahun berapa, dia bisa ngeliat buat 2.321. 2321. Yang bule ini ngomong 2321. 21. Kok ada 21 nya pas banget. Jadi kayak lu pergi 300 tahun lalu, 300 tahun. Iya, kada bule iya. Makanya gue bingung, nih bule kok bisa lihat jelas. Nah itu gue juga penasaran kenapa tuh. Oke. Jadi teknologi mereka tuh lumayan keren sih. Ada apa ya contoh? Telecommunicator, Hmm? cuman ya wristbandnya kecil. Oke. Jadi tinggal dipencet gitu, nanti muncul kayak yang dipakai Mark Zuckerberg tuh, Metaverse. Oke, jadi Cuman lebih advance lagi. itu handphone tuh. Telecommunicator sih. Oh iya, mirip handphone. Mirip handphone ya. Tapi di wristband doang, ada tombol pencet gitu. Kecil sih ini di sini, tangan ini pencet tuh muncul gitu. Lo bisa komunikasi sama siapa gitu tuh. Ada alamatnya. Muncul apa tuh? Hologram gitu. Ini nomor-nomor orang, muka-muka orang. Oh, maksudnya tampilannya apa, hologram gitu? Oh iya, hologram. Iya kan, soalnya kan kalau sekarang kita pakai layar smartphone kan. Iya, smartphone. Dia jadi pakai hologram gitu, muncul begini seret gede. Terus gue lihat anehnya gini, gue lihat dia punya yang dipakai tuh apa namanya tuh, tablet. Mereka gue lihat dia lagi baca-baca itu, tiba-tiba dia berhenti gitu, lagi jalan-jalan ke lorong gitu ya. Lorongnya sih lumayan panjang sih, dari sini ke situ tuh. Oke. Orang panjang gitu. Dia tiba-tiba berhenti. Dia masuk kayak notifikasi kan, bunyi tring gitu. Dia buka itu. Gue lihat itu di ada berita. Gue lihat jelas itu. Oke. Itu Kim Jong Un. Lu lihat di berita Kim di Jong Un. laptop maksudnya di apa? Tabletnya Tablet dia. gitu. Itu bahasa Inggris. Oke. Gue lihat itu jadi Korsel sama Korea itu udah damai, udah bersatu. Oke, tadi lu bilang Kim Jong Un kenapa? Kim Jong Un tembak mati. Iya. Susu. Tembak mati. Itu gue lihat tahunnya sih bukan tahun 2300 ya. Hah. Di bawah 2300. Oke. Sekitar gue lihat yang gue lihat agak buram-buram dikit kayak 204 tahun 5 ya.
Sisanya gue nggak tahu ke depannya. Agak Oke, keburan. oke. Berarti sekitar tahun 2040-an lah gitu ya. 2040-an. Pas gue mau ngambil begitu kasih lihat, dia nggak mau ngasih gue. Tapi karena buram jadi lu juga nggak jelas juga. Iya, gitu nggak jelas. Maksudnya matian, Iya. ya bisa juga 2024 lagi jangan-jangan. Ya kita nggak tahu kan. Nggak tahu. Karena lu bilang sendiri katanya Buram. Oke. Tapi buat mereka yang penghuni situ tuh mereka tuh bisa lihat jelas teknologi lihat jelas. Cuman mungkin kita doang yang time travel tuh nggak bisa. Oke. Jadi lu nggak bisa ngelihat jelas tuh ya tentang bisa. hal-hal seperti itu ya. Pokoknya lu nggak bisa jelas hal-hal tahun-tahun ya. Tahun-tahun nggak bisa. Terus yang verifikasi yang gue lihat ini yang jelas Mas Enterprise. Mas Enterprise. Ya ada kayak signboard tapi dia bergerak gitu apa namanya itu? Gua nggak tahu digital signage mungkin. Digital signage ya gitu ya. Itu jadi Mas Enterprise gitu. Mas Enterprise. Mungkin di situ dia investasi kali itu. Cucu-cucunya gitu, penerusnya gitu. Tadi lu di mana tadi gua lupa. Beijing. Lu di Beijing ya. Jadi pas lagi lu masuk ke portal waktu tadi, lu nyampe di Beijing ya. Iya, terus masuk Huangling Beijing gitu. Terus habis gitu welcome to Beijing kan ada Inggrisnya tuh. Digital signboardnya gitu. Banyak rata-rata pakai digital signboard sih. Udah nggak pakai manual lagi gitu. Oke, udah nggak pakai papan board lagi ya. Papan board lagi udah semua pakai komputer semua. Zaman sekarang juga udah mulai sih sebenarnya kalau itu. Terus gue lihat ada berapa orang kayak jalannya nggak kaku. Jalannya kaku. Lihat berapa orang jalannya kaku. Kakunya seperti kayak gimana tuh? Kayak robot sih. Oke. Robot. Terus rada kaku gitu. Mungkin di samping dia tuh ada kayak orang juga dia lagi ngecek. Itu kabelnya tuh lagi colok ke belakangnya dia sih. Oke. Panjang. Jadi ada berapa orang jalannya kaku tuh kayak gitu tuh. Iya. Ada kabel. Mungkin robot itu lagi di-upgrade kan. Oke. Dan, lebih cepatnya cyborg sih. Cyborg ya. Cyborg. Pas gue lihat ke situ, gue berhenti ngobrol sama ini resepsionis ya. Itu juga cyborg. Oke. Cyborg Tadi lo bilang tahun 2300-an itu berarti banyak cyborg ya? Banyak cyborg ya. Jadi tuh orang yang kerja di situ ternyata cyborg yang suruh pekerja situ, pekerja di tempat itu. Berarti nanti berarti benar dong ada istilahnya cyborg itu apa kata bilang robot itu akan menguasai bumi itu benar dong berarti seperti itu? Iya, nanti bakalan pakai teknologi itu. Sorry gue mau tanya deh, makhluk hidup lo ada ketemu nggak di tahun itu? Ada manusia di situ, ada manusia. Jelas ya? Mereka tuh bukan manusia, bukan mutan atau alien, nggak ada. Itu orang campuran orang atau orang manusia dimodif. Oke. Cyborg humanoid. Gila serem juga ya. Iya, jadi berarti emang di zaman itu emang teknologi sama manusia itu udah kayak melebur kali ya. Udah bersatu. Terus satu lagi gue pernah diajak keliling itu tempat sih kayak sebenarnya bukan tempat sih kayak di ini ya, kayak tempat kantor kayak kantor-kantor di daerah selatan. Cuman lebih bagus lagi. Jadi di situ tuh di bawah kantor, di atas tuh ini apartemen. Di situ masih bisnis properti. Oh, bisnis properti masih jalan. Dia jual-jual unit gitu. Dia jual-jual unit apartemen gitu. Itu masih bisnis gitu. Itu awam sih udah biasa gitu. Jadi properti masih jalan di era itu. Masih jalan. Jadi tuh kita tuh pembayarnya ini cashless. Jadi lewat handphone kayak sekarang ini. Kayak misalkan pakai Dana, Grab, OVO apa gitu ya. Cuman di situ tuh pakai Bitcoin. Mirip Bitcoin, tapi bukan Bitcoin itu. Oke. Berarti mata uang itu ya. Lu kesana berarti nggak pakai mata uang. Kalau Beijing apa sih yuan ya? Yuan, tapi dia bentuknya ada bisa dikonvert. Ada yuan, ada dolar, ada. Gue cuma lihat dua doang sih. Ada currency lain, cuman gue nggak dikasih lihat. Oke. Nah, tadi kan lu bilang kayak pakai Bitcoin, maksudnya apa sih? Gue nggak. Jadi tuh mata uang tuh jadi bentuknya kredit sebutan gitu. Gue nanya itu sebutnya Bitcoin, dia udah ketawa katanya Bitcoin. Itu boleh belum sih Bitcoin itu udah berapa ratus tahun lalu itu Bitcoin. Itu bukan Bitcoin, ini kredit namanya. Kredit katanya, dia bilang ke gue mah kredit. Jadi mata uang di masa depan itu bentuknya kredit ya? Kredit sih ya, kredit sih bilang. Jadi kayak mata uang bentuk fisik udah nggak ada ya? Udah nggak ada, udah kayak koin uang kertas udah nggak ada, udah nggak pakai. Udah nggak pakai. Soalnya tuh gue nanya kenapa gue nggak pakai, soalnya tuh lebih efisien.
bank udah nggak ada, mesin ATM udah nggak ada, jadi lu bayar lewat handphone aja gitu. Masuk akal sih. Kalau semua pakai kredit otomatis kan ATM juga pasti udah nggak ada lah. Iya, jadi lewat itu wristband lu tuh, wristband semua data di sini. Oke. Ada juga di handphone genggaman, cuman handphone mereka tuh beda juga. Seperti apa handphone? Tesla, Ya, seperti apa bentuknya? mirip Tesla gitu. Cuman ada yang Tesla Bukannya mobil tadi? Tesla phone, Tesla phone. ada yang Tesla phone, ada yang merek lain. Kayak gimana? Cuman, Lu bisa gambarin nggak kira-kira handphonenya seperti apa gitu? Kan tadi karena kalau udah ngomong gadget nih, ini menarik ini. Gadget ini sama bentuknya begini, tapi rada-rada lebih tipis lagi. Lebih tipis. Lebih tipis, agak lebih tipis lagi. Tapi gue bingungnya, lu di situ ngecasnya pakai uranium. Kata dia bilang dia katanya pakai uranium. Gue dibilang sih dia nggak boleh kasih tahu detailnya kenapa pakai uranium. Dia bilang katanya. Oke. Gue paham. Uranium, kenapa uranium ya? Gue bingung. Karena lu juga nggak boleh sampai tahu sampai lebih detail ya. Iya, dia pura-pura bilang dia sebenarnya dia tahu tapi dia bilang kata orang gitu. Itu bola itu. Cuman gue ngerti kenapa sih. Takutnya nanti dikebocorin teknologi yang masa itu, orang sini tuh dikembangin sendiri gitu. Jadi gadget tetap ada. Terus tadi yang lu bilang pakai hologram itu. Oh iya, itu komunikator. Komunikator. Ada juga yang dibentuk kayak begini, kayak contoh begini, ditempel begini gitu. Ini tombol kayak film itulah, Star Trek lah. Nah, cuman di sini gitu ya. ditempel gini, jadi otomatis dia klik di sini gitu. Jadi handphone nempel sini. Nempel ke tangan gitu? Apa di nempel ke tangan dia? nempel ke tangan? Nempel ke tangan. Gua nggak tahu ya pakai apa ya di belakang itu. Mungkin itu khusus buat cyborg kali. Jadi ada magnetic function gitu di sini. Nah, yang temennya yang si bule tadi lu bilang itu? Oh ini pegang ini. Apa? Tablet. Tabletnya juga sama tipis. Tipis ya. Cuman ada yang sih gue lihat itu bentuknya sih sama warna hitam kan silver gini. Cuman aneh aja sih gue lihat tuh. Oke. Intinya lu juga nggak ngerti lah teknologinya ya. Teknologinya nggak ngerti ya. Iyalah kalau kita dari sekarang ke daerah itu jauh banget sih emang. Gue lihat di cafe itu, jadi kita meeting. Gue meeting kan, gue kan begini kan, gue begini. Ternyata ngobrol sama hologram. Oh, satu orang. Ada satu orang asli, tapi ini sisa 3 itu hologram semua. Loh, lu bisa bedain atau enggak tuh hologram itu? Gue tadi nggak bisa ngebedain itu realistik kayak metaverse, kayak bukanan bikinan Mark Zuckerberg metaverse. Jadi kita tuh di dalam reality yang di dalam gitu. Jadi pas gue berusaha begini kan langsung ini mau jatuh gitu. Ternyata itu nembus. Oke. Nembus juga gitu. Ya berarti ya. Di era itu gila juga loh. Jadi mungkin bisnis itu bos-bos gitu ya, mereka ngumpul itu, misalkan dia jarak jauh, dia malas datang dong, dia langsung pakai hologram. Oke. Gila berarti teknologi hologram ini bakal ada nih ya di kemudian hari. Ada. Lebih canggih, lebih jelas. Jadi tuh dia pegang benda gini ya, contohnya begini gitu ya. Hologram juga benda yang dia kasih misalkan dari Beijing, di Shanghai gitu. Dia dari Shanghai itu bisa ngirim benda itu. Oke. Jadi benda itu tuh real gitu. Udah teknologi yang advance sekali gitu ya. Jadi tuh orang tuh nggak kayak sekarang sih, kita harus ketemu orang ini repot kan, pergi harus travel dulu kan kemana gitu. Tapi zaman sekarang kan udah mulai tuh semua online kan. Iya, semua online. Cuma sekarang kadang-kadang ada bos-bos itu mau ini ya, mau langsung ketemu kan, mungkin jarak jauh nggak bisa kan, ya udah pakai hologram aja gitu. Kayaknya mungkin karena kurang meresapi kali ya kalau jarak jauh ya. Iya, jarak jauh kan mau ketemu orang langsung gitu kan. Oke. Oke. Terus satu lagi gue ajak di pabriknya sih, pabrik pembikinan itu Tesla anti gravity ini vehicle kan. Iya. Itu kayak itu masa pakai mesin ini kayak mirip 3D printer, tapi cepat. Jadi mau ngerjain mobil ini nih, tinggal pencet aja dari laptop dia atau maksudnya tablet dia tuh. Tinggal pencet gini tuh langsung nih bikin dalam satu menit udah jadi. Mobil yang terbang itu tuh. Gila, cepet banget. Iya. Kalau sekarang itu bikin mobil itu sampai berhari-hari, bahkan berminggu-minggu. Bingung. Bisa ngek. Emang udah ada sih bikin 3D printer udah ada, tapi lama. Lama. Itu lu cuma 1 menit. 1 menit bahkan ada 2 menit tergantung lu mau ini ya size-nya. Lu di situ kalau mau beli mobil Tesla itu, lu tinggal pilih mau kapasitas berapa orang, ya semakin lama. Gue mau tanya deh, mobil di masa itu lu tahu harganya nggak sih?
Ada nggak lu dapat harga bocoran? Harganya ya, gue sempat denger sih ada orang beli, ada mau orang mau beli gitu sekitar 50 juta atau 50 juta ya mereka, gue nggak tahu ya 50 jutanya Bitcoin apa, gue susah ngitung. Benar, gue ngerti. Karena mata uang udah beda kredit. Gue lihat ini ya, gue lihat di situ, gue lihat juta sih murah kalau rupiah ya, tapi kalau kita ngomong dolar juga gila juga ya, tapi nggak jelas juga ya 50 juta apa ya. 50 juta, tapi dia tulisnya gini loh, gue lihat ada di samping situ ada dia makan jual makanan, tapi aneh makanan itu udah dibungkus plastik, jadi tuh kita kayak makan kayak bento. Oke. Bento itu makanan paket gitu lah ya. Di kafe kan kita bikin, kita tinggal pencet aja gini nih kalau mau di kafe kan pencet, ini kan ada food mixer kan. Ini nggak ada pelayanan nggak ada pelayan ya, kayak self self service mungkin. Self service ya, pencet gini, lu pilih aja mau apa, cappuccino apa, pencet, ntar di mix sendiri, ntar dibikin itu mesin itu langsung jadi, tinggal ambil aja gitu. Oh, kalau kayak gitu sebenarnya di Jepang udah ada, di Jepang Singapura udah ada deh. Tapi anehnya begini tuh, lu bayar, lu begini, lo pesan apa? Udah ada juga itu mah. Oh sekarang kayak di McDonald kayak gitu kan? Oh iya, di sini kan lu sebelum masuk itu udah masuk ke ini, bisa masuk nih, masuk menu langsung masuk mesin ini semua. Lu nggak usah penyet apa-apa. Jadi kayak auto wifi. Cuman ini menu udah ada, lu tinggal pesan gini. Lu nggak usah nunggu, tinggal begini. Itu ada kayak scannernya, kayak QR scan ya. Cuman ini kayak scannya beda. Gua nggak ngerti scan apa tuh. Beginiin, tinggal pilih tuh dibikinin. Cepat. Jadi ambil. Kebanyakan sih di situ kalau makanan self service sih. Iya benar-benar kayaknya peranan orang sangat sedikit tuh kalau gitu gitu. Oh, ada juga. Ada juga yang itu, yang masih kerja, cuman sedikit banget sih. Nah itu gue mau tanya deh, kalau gitu gue mau tanya nih, ini penting juga nih. Gue mau tanya di tahun itu tuh sebenarnya banyakan pekerjaan apa yang paling banyak? Kalau yang lo sempat keliling gitu. Mereka sih banyak kan di ini sih di depan komputer. Komputer. Nah komputer mereka beda. Gue bingung itu komputer gimana. Oh banyak di depan komputer ya? Depan komputer. Berarti otomatis bisnis IT ya? Iya, masih kantoran gitulah. Kantoran. Bukan maksud gue bisnis apa yang lagi berkembang kalau? Bisnis itu setahu gue sih properti, investasi masih ada, tapi bentuknya ini kredit sih, pembayaran kredit, investasi kredit sekali. Terus real estate udah ya, udah sama ini teknologi, mobil Tesla sama ini Cyborg. Cyborg berarti kayak AI robot ya? AI. Jadi tuh lu beli AI taruh di rumah jadi babu. Oke. Iya sih, gue sempat kepikiran sih di era nanti ke depannya tuh AI itu bakal benar-benar jadi sangat multifungsi sekali ya. Gitu loh. Tapi upgrade-nya kalau misalkan lu rusak harus beli lagi. Kalau rusak harus beli lagi berarti itu sekali pakai rusak dong? Tergantung pemakaiannya ya. Kalau ada ininya, ada versi, ada type-nya. Kalau yang versi bagus A, B, C, tergantung pemakaian lo mau suruh cuci kaos, masak gitu. Jadi saya kayak manusia juga. Jadi kalau udah pakai udah selesai masa tayangnya selesai mati gitu. Bisa ganti lagi. Oh iya, udah ada ininya apa? Masa ininya expire-nya. Nah, kayak mesin aja, kayak motor, mesin kalau ganti harus ganti. Cuman ya gitu sih. Berarti emang benar ya, di era ke depan itu ya robot udah merajalela sih, benar sih. Iya, gue bingung sih ini ya, kenapa mereka tuh pakai uranium ya, gue lagi mikir. Padahal dia tahu itu, gue tahu dia tahu itu bukan uranium, tapi dia asal ngejeplak aja gitu sama gue. Mungkin kata orang pakai uranium gitu. Gue percaya itu bukan uranium. Nah mungkin lo mau dapat uranium dari mana itu? Ya, mungkin dari Indonesia. BTW Indonesia kemana? Itu gue belum lihat ke situ sih. Belum lihat ke situ ya. Kayaknya tuh gue di situ tuh dibatasin gue di situ. Maksudnya informasi gue di situ dibatasin. Informasi di situ gue dibatasin. Pokoknya sekedar singkat aja, apa yang gue lihat tuh dikasih lihat aja gitu. Apa yang gue lihat itu aja gitu. Ya, tadi kalau nggak buram ya? Kalau nggak buram, dibikin buram.
Mungkin dia takut lu bocorin rahasia kali di masa lalu. Mungkin jadi orang tuh mulai tahu, oh, ini kedepannya begini, jadi timelapse jadi rusak. Ya benar. Timelapse jadi rusak. Berarti kayak tadi kan lu bilang ada pas Kim Jong Un ada tembak gitu. Tembak itu di sini sih di berita sini pernah ada kejadian sih yang Assassin's Squad. Gue dengarnya sih dari Korsel sih. Assassin's Squad dari Korsel. Berarti yang nembak dia itu dari Korsel. Gue nggak tahu deh. Gue nggak bisa langsung ngejeplak itu sih. Soalnya gue nggak dikasih lihat jelas itu. Oke, udah lah, kita jangan bahas lah. Ini karena menyangkut politik juga sih. Tapi iya. Tapi benar sih, ini gila juga sih, Bro. Kalau emang benar lo perjalanan waktu itu, ini sangat serem sekali loh. Berarti otomatis tuh susah dijelasin juga sih. Iya, gue ngerti. Susah. Dan juga lu juga kayaknya lu nggak kendalin. Apa lu bisa kendalin? Gue nggak bisa kendalin. Gue ngambil benda pun di situ ada. Gue mau ambil, mau bawa ke era sini nggak bisa. Apa yang lu mau ambil? Contohnya kayak komunikator yang wristband itu, gue selalu ditahan. Gue udah bercoba berkali-kali tuh, pasti di reset balik lagi ke tempat yang gue ambil. Oh, gue ngerti. Jadi intinya lu kalau pas lagi mau bawa kabur, suruh titip berangkas, ada luangan berangkas itu. Lu nggak bisa bawa kabur. Bisa. Visitor gue ditaruh visitor storage ada tulisan gitu. Oke. Sampingnya bahasa Mandarin gitu. Taruh itu benar-benar ini banget ya, ketat sekali ya. Iya ketat, di mana-mana tuh ini di CCTV. Cuma CCTV aneh loh. Lu tahu ini kan Di mana-mana ada mata berarti ya. Apa namanya? Apa ya? Oh ini Google apa? Google Home. Google Home. Cuman beda itu ini dia melayang gitu. Bola-bola gitu. Bola-bola gitu. Terbang. Gue lihat itu melayang bola-bola gitu. Bola abis itu itu CCTV itu. Gue nggak boleh kata itu boleh bilang jangan banyak bacot katanya. Bacot tuh gue banyak nanya dari sini ke situ kan panjang juga itu. Bersih banget itu tempatnya. Nggak ada yang namanya pembuangan sampah. Itu ada denda juga sih, itu lu buang sampah banget. Lu buang sampah sembarangan juga kena denda juga ya? Iya, kena denda juga itu. Iya. Habis gitu kan gue bisa dijelasin itu. Dijelasin ya, pokoknya intinya di masa depan itu banyak hal-hal yang sebenarnya beda lah sama di era jadi tuh gue berasa gue di situ. Bahkan gue pas gue megang itu benda telekomuternya mereka atau device mereka tuh gue berasa di tangan itu kayak gue dikejar-kejar. Gue pas bangunnya tuh capek. Jadi kayak capek gitu. Jadi lu cuma mau make sure kalau ini sebenarnya bukan mimpi. Bukan mimpi ya, gue mau make sure. Terus gue sempat berontak kan, gue sempat ditonjok sih. Gue berontak kan ada berapa security kan, gue badannya gede-gede semua gitu. Bule. Lu ditanya kenapa? Kayak gue berontak mau ngambil dia punya telekomunikator. Oh, jadi lu nggak berhasil juga ya? Ini gue ditonjok berasa pagi-pagi. Gue bangun tidur itu kayak ditonjok tuh udah antem gitu. Soalnya kesal kali berontak. Nah, lu baliknya ke era sekarang gimana tuh? Kan lu tadi habis berontak kan pasti lu mau bawa pulang tuh. Iya, gue ditahan di bawah gitu ya. Dibawa ke satu ruangan gitu. Gue lihat itu udah banyak yang ngantri tuh. Itu dimasukin ruangan kayak suruh duduk gitu. Entar lo di ini jadi suntik gitu. Gue awal disuntik, yang kedua kali enggak. Disuntik supaya ini neutralize. Oh. Jadi itu ingatan tuh dihilangin semua gitu. Baru dibawa ke ini kayak ruangan medical sih. Cuma bukan medical itu, tau gua. Gua aja di medical aja sempat berontak gua. Gua juga nggak tahu dia mau suntik apa kan. Benarnya begini kayak sergan. Cuma dia pendek gini. Oke. Abis disuntik terus gimana? Jadi itu gua nggak lama disuntik itu dibawa ke ini langsung buram-buram bangun tuh. Jadi juga seolah-olah kayak lu tidur ya? Dibawa tidur. Dan mana ada. Pertama itu gue berasa gue banget tuh. Tapi gue heran deh, kenapa lu bisa ingat sampai begini detail deh? Biasanya kan kalau misalkan, jujur ya, kalau misalkan gue mimpi nih, gue nggak mungkin gue sampai ingat sampai detail bro. Oh, gue ada fotografi. Untungnya gue ada fotografi memori. Meskipun nggak semuanya gue nggak nangkep ya, gue ada sempet serpian itu. Tapi lu bukan mimpi kan? Lu udah make sure kan itu bukan mimpi kan? Bukan mimpi. Gue berasa capek itu. Pagi-pagi kayak gimana sih, kayak biasa jogging muter-muter gitu kan, berapa laps kan. Itu bangunnya gila. Gue aja sampai begini, wah anjir kok capek banget ya gitu.
Aneh nggak sih berasa lu habis bangun tidur berasa kan segar, Iya capek sih, banget benar, gitu. benar. Sebenarnya ini serem juga sih kayak gitu. Iya. Berarti lu kayak dibawa ke portal waktu, cuman di saat lu nggak sadarin diri gitu kan. Terus yang kemarin yang kita podcast kan, gue sempat ditahan juga tuh, baru nginjak selangkah gue udah disergap Ya, aja yang tuh. kemarin kita podcast kan cuman Iya. itu cuman singkat. Sebenarnya kita Singkat, kita kan cuman gua cuma mau make sure doang tentang perjalanan waktu lu. Iya, yang kemarin itu tuh. Iya, cuman anehnya tuh pas tadi kita bikin kan, kok bisa nggak ada suara gitu. Iya, tadi gua juga Iya, bingung sih. iya. Nanti gua upload. Ya, nanti kita upload ya, bro. Nanti kita upload video tadi yang tadi kita Gua bikin. bingung. Ya, gua juga bingung. Padahal tadi sebelum kita bikin kita udah tes. Gue tes suaranya ada kan? Tes suara ada, Jelas halo loh. ada. Makanya gue juga mikir nih, ini kalau video ini nggak ada suara lagi, udah gue ketik aja deh, gue ketik aja Iya. deh di situ deh. Soalnya gue berasa aneh loh. Gue inget ya pas kedua kali gue ke situ, gue dibawa ke satu ruangan, gue diinterogasi. sama Jadi 4 dia tuh orang. lu kayak nggak boleh cerita ya. Nggak gitu. boleh cerita, gue diinterogasi sampai dikasih lihat nih YouTube lu kan, yang lu ini, yang lu siarin, kenapa lu bikin YouTube gini? Lu kenapa emang? Ya nggak boleh gitu gini, terus pakai bahasa Inggris lah Cerita gitu bener. gini. You cannot post this in your timeline gitu. You can post in tanah anjing gitu. I don't care gue bilang. Yaudah get out, get out. Oke. Seru juga. Perjalanan waktu lu seru juga sih, bro. Gue diwanti-wanti, mungkin gue dibungkam itu. Gue diperingatin nggak boleh posting di YouTube. Soalnya ini mungkin takutnya orang zaman sekarang udah tahu teknologi ke situ. Jadi mereka tuh udah tahu, jadi nggak usah capek-capek ngetes. Anehnya lagi satu lagi, gue ketemu orang ini dari orang-orang negro sih. Dia pakai kayak pakaian tentara gitu. Oke. Cuman ini pakaian tentara beda. Gue nanya, ini bukan zamannya sekarang nih. Gue Oke. nanya. Di era zaman dulu ya. Era zaman sebelum 2300 sih. Gue nanya, why you are here? Because I talk too much, dia bilang. From which year? 2019. Oke. Gue nanya, gue sempat mau ngomong lebih jelas lagi. Gue denger dia sempat mau ngomong singkat doang. Dia bilang begini, dia sempat berontak sama pemerintahan yang zaman dulu, yang sekarang ini gue ke situ. Mereka berkembang itu, mereka nggak suka sama pemerintahan yang sekarang. Soalnya tuh manusia yang masuk dia aja yang berontak itu nggak suka sama cara pemerintahan mereka tuh. Jadi orang tuh jadiin budak gitu. Jadi biasa kayak wasteland, kayak film-film Mad Max kan. Iya, benar. Orang yang lawan pemerintahan ini. Jadi tuh yang lawan dia sempat cerita singkat doang sih ya. Di situ gue udah nggak belum cerita kenapa, soalnya gue udah suruh bawa masuk gitu. Oke, gue ngerti. Jadi istilahnya lu disuruh balik lah ya. Suruh balik gue nggak mau nanya lagi tuh kenapa dan satu lagi di anehnya tuh sebelah gue tuh ada ini US Marine dari US, itu udah dibilang dari tahun 93. Berarti lebih lama lagi nih dia tahu. Iya, lebih lama lagi tuh. Gue bingung dia masuknya lewat apa tuh, gue bingung. 93 lagi apa ya lagi? 93 lagi kasus ini Roswell alien, Roswell yang mendarat di bumi. Ada tuh di tahun Antartika. 93 ada di Rusia. Oke. Rusia sama di US. Gua nggak tahu di wilayah US mana ya. Soalnya itu kan confidential ya. Confidential. Ngerti. Nggak ada yang ngasih tahu ya. Gila Ini ya lewat berarti. portal situ tuh. Pokoknya aneh-aneh sih. Untuk gua kagak ketemu barbar situ. Iya. Gila ya berarti. Bacok ya barbar. Gila ya, berarti Gua lu bisa nggak gua di situ. Bingung. Oke. Tapi anehnya tadi yang kita upload ya. Kok bisa nggak ada suara ya? Aduh, gue juga bingung, bro. Apa jangan-jangan beneran disuruh gue jangan upload, gue malah bengal karena nggak sudah Udah upload lah, lagi gitu. udah lagi nih, bro. Karena lo bengal, siapa tahu lo dipanggil lagi ke Itu. iya dimensi yang berbeda lagi ya Nah kan? kalau gue dieksekusi mati di situ. Enggak lah, kan zaman itu pasti udah istilahnya gini, udah pasti kan orangnya udah pas patuh sama HAM gitu, pasti Oh iya. udah pasti itu. Tapi gue nggak tahu juga sih ada yang korup juga lah pasti lah. Kita nggak tahu sih, kita nggak tahu. Nah, mungkin namanya manusia nggak ada yang ini. Ya, tapi intinya gini lah, bro. Ya thank you banget nih, bro, udah sharing-sharing. Ya mungkin nanti kita next podcast ya mungkin coba kita ajak deh teman-teman kita, mungkin ada mau tanya gue ke lu. Ya kan siapa tahu. Oh ada lagi satu lagi siapa? Oke. Temannya si Mike ya. Iya. Time travel juga ya. Iya. Cuman mereka nggak ngomong time travel lah. Iya. Mungkin mereka bilang nggak sadar. Nggak sadar. Iya. Tapi emang susah sih emang buat dipercaya sih. Emang tapi time travel ini emang
Susah dijelasin sih. Susah sih. Kayak lu tadi lu ngomong Iya, kan lu pergi susah. ke masa itu aja, ke era tahun depan aja, itu kan lu juga nggak sadar. Banyak kan gue pakainya kayak gini aja nih, nyantai, kaos bukan kaos ini sih, kaos warna hitam. Jadi, sama ini. dari cita-cita lu yang kemarin sampai hari ini, gue bisa ambil kesimpulan sebenarnya itu ada kebocoran di mana ya ada portal waktu. Ya, kita yang kita dalam, ya. kita pasti suatu saat bisa masuk ke portal Oh, waktu the itu juga black hole. pasti masuk. Contohnya ada Hmm. black hole kan, the black hole. Terus apa lagi tuh? Iya. Ada yang tahu sih. Susah dijelasin Betul, sih. betul. Quantum realm itu ada, multiverse juga ada itu. Nah, Cuman- itu yang susah pembuktiannya. Iya. Kalau mungkin teknologi zaman sekarang mungkin masih belum bisa lah. Mungkin tapi teknologi Ke depan kedepannya mungkin bisa, ya pasti seperti itu. bisa gitu. Ya. Oke Will. Kalau gitu thank you banget buat informasinya. Ya nanti kalau misalkan Iya. kita next podcast mungkin nanti kita bahas sama teman-teman mungkin biar lebih detail gitu sama teman-teman kita yang lain lah. Siapa tahu dia ada pertanyaan-pertanyaan tentang yang kondisi-kondisi di tahun 2300 tadi ya. 2300 sih. Oke. See you teman-teman. 321 sih. 2321 ya. 21. Oke. Bisa pas gitu ya, gue bingung gitu. 300 tahun ke depan. Iya. Iya, gue bingung. Ya, oke deh kalau gitu ya. Thank you buat Bro Willy. Iya. Oke, kalau gitu sampai ketemu di podcast. Thank you.